I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. And I will walk, I will run, I will never grow weary. 'Cause you are the strength of my life. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Jangan Kasih Kendor, yang didasari dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Saudaraku, memasuki bulan ke-11 dari terjadinya pandemi COVID-19. Tentunya ada begitu banyak hal yang kita lalui, kita jalani. Ada kebosanan, mungkin juga ada perasaan juga sudah lelah. Bahkan juga di sebagian besar masyarakat sudah merasa abai. Ngapain lagi sih? Toh sudah berjalan hampir 1 tahun. Tetapi yang menjadi menarik adalah pamflet-pamflet yang mungkin sering kita jumpai di jalanan, yang selalu mengingatkan jangan kasih kendor untuk melakukan protokol kesehatan. Ya. Kalau dulu dikenal adanya 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Sekarang kita mengenal ada 5M. M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak aman. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, rasanya itu menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh setiap anggota masyarakat agar kita mampu mengatasi pandemi ini. Demikian juga tentunya sebagai orang-orang Kristen, kita juga merindukan, yuk kapan kita pergi ke gereja? Kapan kita bisa bersekutu bersama-sama? Tetapi saudaraku, sepanjang pandemi belum bisa diatasi, rasanya kita masih harus menahan diri. Kita harus tetap tidak boleh kendor untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Ya. Kendor sebetulnya adalah bahasa kita sehari-hari, karena bahasa bakunya adalah kendur, yang artinya bisa kehilangan semangat, bisa kehilangan tenaga, tidak kencang lagi, tidak semangat lagi. Nah, oleh karena itu, jangan kendor. Yuk, kita terus mendukung pemerintah untuk bisa menanggulangi pandemi ini. Khususnya sebagai orang-orang percaya, kita memahami bahwa kita harus memelihara kehidupan. Nah, tentunya di tengah-tengah situasi yang terus-menerus semacam ini, saudaraku, ada rasa bosan seperti saya katakan tadi. Terus bagaimana kita mengatasinya? Kita harus mampu memandang ke depan. Itu yang pertama. Kita harus mampu memandang ke depan bahwa hidup bukan hanya hari ini, tetapi kita harus mempersiapkan untuk masa depan kita. Mempersiapkan untuk hari yang ada di depan sana. Makanya kita harus memetik hari ini supaya kita mempersiapkan hari di depan. Yang kedua, yang harus diingat sebagai orang-orang percaya bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menolong. Bahkan di tengah-tengah krisis ini, Tuhan menopang kita untuk melihat krisis dari kacamata yang lain, yaitu melihat krisis sebagai sebuah kesempatan untuk kita maju. Toh dalam persekutuan kita sudah mampu melayani lebih luas, bukan hanya satu tempat, tetapi ternyata juga di wilayah lain, karena kita menggunakan pelayanan streaming. Dalam pekerjaan tentunya juga kita harus berkembang. Kenapa kalau dulu orang datang membeli, sekarang orang tidak perlu datang untuk membeli. Orang melihat tampilan-tampilan dalam online, kemudian kita bisa melayani mereka. Artinya apa? Ekonomi masih bisa berjalan. Bisnis masih bisa berjalan. Memang dibutuhkan kreativitas. Dan disitulah peran Tuhan jelas ada. Tinggal kita mau membuka diri atau tidak.
Yang ketiga, saudaraku, relasi harus tetap dijalani. Relasi harus tetap dijalin di antara kita dan orang-orang lain. Supaya kalau komunikasinya bagus, informasinya juga bagus. Sehingga kita dapat memahami situasi, memahami kondisi secara tepat. Tidak dipengaruhi oleh hoax. Sehingga di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat banyak orang muram, saudaraku. Ya, mari kita mengingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jelas bukan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kok bisa kekuatan baru? Iya, diumpamakan seperti raja wali. Yang saya nyanyikan di awal tadi, ya, naik terbang tinggi, berlari, berjalan, bahkan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kelesuan, karena apa? Kita punya Tuhan. Jadi jangan kasih kendor, saudaraku. Kita hadapi hari ini, kita jalani hari ini. Kalau memang ditetapkan protokol kesehatan, ya mari kita lakukan 5M tadi. Dan sekarang pemerintah sudah mulai mencanangkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kita mesti support, kita mesti dukung. Tentunya kita semua rindu pandemi dapat segera berakhir. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap ikut ambil bagian, mendukung upaya pemerintah, mendukung program pemerintah. Kita harus ingat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Anda dan saya, diberi kekuatan baru sehingga mampu mengatasi hari ini, mampu memetik hari ini, bahkan menjalani hari ini untuk dapat menjalani dan menyongsong waktu-waktu ke depan. Jangan kasih kendor. 5M. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah situasi yang menyesakkan dada kami, Engkau hadir untuk memberikan kekuatan. Dan kami boleh bersukacita bahwa ada janji Tuhan yang pasti. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memiliki kekuatan yang baru dan dia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.